Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Aziz dari kelompok 11. Akan sedikit menjelaskan tentang materi kami, yaitu materi tentang hadis yang berkaitan dengan hakim. Seperti 3 golongan hakim, tanggung jawab hakim, dan ijtihad hakim. An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qudatu salasatun isnani fi an-nar wa wahidun fi al-jannati rajulun arafa al-haqqa faqada bihi fa huwa fi al-jannati wa rajulun arafa al-haqqa falam yaqdi bihi wajah rofi al-hukmi fawa fi an-nar wa rajulun lam ya'rifi al-haqqa faqada linnasi ala jahlin fawa fi an-nar wa arba'atu wa sahahahu hakimu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man waliya al-qada'a faqad dubihu bi ghairi sikainin wa khamsatu wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Sumber hadis hadis nomor 1412, riwayat Imam 4, hadis sahih menurut Hakim, kitab memutuskan perkara. Dan hadis nomor 1413, hadis sahih menurut Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab memutuskan perkara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijaldi, Prodi Hukum Negara Islam semester 6. Melanjut ke materi pada hari ini, dan ini hadis yang mengenai masalah hakim. Jadi di sini saya membahas tentang asbabul wurud, tentang kualitas baik atau tidaknya hadis tersebut, dan juga tentang kandungan daripada hadis tersebut. Kemudian adapun perawi-perawi hadis tersebut adalah yang pertama Muhammad bin Hasan bin Khalid, Abu Ja'far Al-Faqalamah. Kita tahu bahwa dia ini adalah seorang sahabat yang hidup pada zaman Nabi SAW. Maka Abu Daud katakan bahwa hadis ini adalah hadis yang paling sahih. Maka kualitas daripada hadis tersebut adalah sangat baik, sangat bermutu. Perlu teman-teman ketahui bahwa Nabi SAW ini membagi hakim menjadi 3 bagian, jadi 3 tipe hakim. Yang pertama itu adalah hakim yang mengetahui kebenaran, hakim berlaku jujur, yang memutuskan suatu perkara itu berdasarkan syariat, berdasarkan kebenaran, maka ia adalah seorang hakim yang insya-Allah akan masuk surga. Kemudian yang kedua yakni seorang hakim, dia ini mengetahui kebenaran, tapi dia ini berbuat zalim gitu. Dia mengetahui kebenaran, tapi dia memutuskan hukum itu berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan kemauannya sendiri gitu. Maka hakim tersebut berada di neraka. Kemudian yang ketiga adalah seorang hakim, dia ini juga tahu kebenaran, tapi tidak memiliki kriteria sebagai seorang hakim gitu. Jadi dia ini memutuskan suatu perkara berdasarkan kebodohan yang dimilikinya. Maka hakim tersebut Nabi katakan masuk ke dalam neraka. Setidaknya ada 2 pelajaran penting yang dapat kita ambil hikmah dari hadis tersebut. Yang pertama itu adalah tanggung jawab seorang hakim adalah dunia dan di akhirat. Mengapa demikian? Karena telah Nabi tegaskan dalam hadis bahwa tanggung jawab daripada seorang hakim ini bernilai seperti dunia dan akhirat. Jadi amanah yang ia pegang seorang hakim adalah mengemban amanah antara dunia dan akhirat. Bahkan apabila seorang hakim ini bisa berlaku adil dalam memutuskan suatu hukuman, dalam memutuskan suatu perkara, bahkan dia ini mendatangkan ketenteraman di tengah masyarakat, maka hakim seperti ini
tempatnya adalah surga. Namun begitu juga dengan sebaliknya, apabila seorang hakim dia ini tak mengetahui kebenaran, tetapi dia ini memutuskan suatu hukuman tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, bahkan dia ini mendatangkan kekacauan dan musibah di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka hakim jenis ini adalah hakim yang berada di neraka. Nah, itulah sayangnya Nabi kepada kita. Bahkan Nabi tegaskan bahwa harus berhati-hati menjadi seorang hakim. Nah, kemudian yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa kehidupan akhirat lebih berhak kita perjuangkan dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang akan hilang dan hanya sementara. Nah, dalam hal ini Nabi tegaskan bahwa apabila kita ini ditakdirkan ataupun kawan-kawan ditakdirkan sebagai seorang hakim, maka hendaklah berlaku adil. Nah, karena Nabi tegaskan kita ini harus lebih mengutamakan kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia. Mengapa demikian? Karena dunia ini hanyalah sifatnya sementara. Nah, berapa sih uang yang kita dapat apabila kita mengambil keputusan yang salah demi sebuah jabatan? Nah, maka apabila sudah terjadi seperti itu, maka tidak lain tidak bukan tempat kita itu adalah di neraka. Nah, karena memang sudah Nabi katakan tadi, satu orang hakim di surga dan 2 orang hakim di neraka. Nah, hendaklah kita ini berlaku adil gitu, berlaku dengan sebenar-benarnya. Nah, bahkan apabila dibandingkan dengan kenikmatan dunia dan kenikmatan di akhirat adalah seperti setes air di samudera yang luas. Nah, apabila kita celupkan jari tunjuk kita ke dalam air, ke dalam lautan yang luas, maka itulah kenikmatan dunia. Nah, bandingkan kawan-kawan apabila kita ini mengambil keputusan yang salah tapi mendapat siksaan yang berat, yakni neraka. Nah, kita tahu bahwa harta ataupun jabatan itu tidak dapat mendatangkan manfaat kepada kita ketika kita di akhirat kelak. Tidak akan bisa membantu kita ketika kita di akhirat kelak. Nah, apalagi kita seorang hakim yang telah berlaku zalim, telah berlaku tidak adil, nah maka itu sangatlah mengerikan. Itulah sangatlah berat. Nah, itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis di atas. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Fadila. Saya akan menjelaskan atau melanjutkan tentang apa yang telah dibahas oleh teman saya. Untuk hadis yang pertama, bahwasanya tidak ada hakim yang akan selamat dari neraka kecuali hakim tersebut mengetahui kebenaran dan mengamalkan dan memutuskan hukum dengan kebenaran tersebut. Zahir dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya seandainya putusan yang ditetapkan oleh seorang yang jahil sesuai dengan kebenarannya, maka dia tetap akan berada di dalam neraka bersama 2 golongan tersebut dalam hadis tersebut. Sekaligus hadis ini menjadi peringatan agar seseorang tidak memutuskan hukum dengan kebodohannya atau berbeda dengan kebenaran yang telah diketahuinya. Hadis yang kedua bahwasanya hadis ini tidak menunjukkan akan keharaman. Akan tetapi orang yang menjabat di wilayah hukum tersebut melainkan mendapatkan beban yang akan ditanggung jika menduduki posisi tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.